Selamat sore teman-teman semua, salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali bersama saya Empu Gelol. Dan selama ini saya selalu membahas tentang masalah mandau, yaitu mandau tempilan, yang pada dasarnya mandau tempilan ini adalah mandau dari suku kita Dayak Benua. Lalu suku apa saja yang mempunyai mandau tempilan selain benua? Biasanya yang mempunyai mandau tempilan ini selain benua, Dayak Tunjung juga punya, Dayak Toyan juga punya, serta ada saudara-saudara kita lainnya yang mempunyai mandau tempilan ini. Jadi mandau tempilan ini, yang dimaksud dengan mandau tempilan itu mungkin teman-teman bingung seperti apa. Jadi yang dimaksud dengan mandau tempilan itu bukanlah sarungnya, bukan. Jadi tempilan ini adalah bilah. Bilah mandau tersebut itu disebut dengan tempilan. Dan seperti apa kategori yang dimaksud dengan tempilan itu, supaya ada perbedaan dengan mandau yang biasa. Nah, jadi di dalam bilah mandau yang ada ini, tentunya yang bilah mandau biasa atau mandau pada umumnya itu lain, terus parang lain, dan mandau tempilan itu lain. Jadi biasanya kalau bilah tempilan ini pada umumnya untuk kita Dayak Benua, dipastikan dia bilahnya sudah bagus, diiringi dengan sarungnya, diiringi dengan gagangnya, serta lain-lainnya, supaya seimbang, berbeda sekali dengan mandau kerja. Jadi mandau kerja itu dibuat dengan hal yang sesederhana mungkin, yang penting mempunyai fungsi untuk dipakai. Apalagi parang, kalau parang itu biasa saja, dia tidak mempunyai apapun di situ, paling dibuat gagang sulatan, kadang dia mempunyai sarung, kadang juga dia tidak mempunyai sarung. Nah, itulah bedanya mandau yang ada di dalam suku kami Dayak Benua, seperti itu. Jadi seperti berapa kali saya Empu Gelol jelaskan, mandau tempilan biasanya itu mempunyai tulang punggung yang besar ininya. Itu tulang punggungnya besar, menyesuaikan dengan panjangnya bilah. Biasanya bilahnya ini kadang-kadang sampai hampir 50, 51, kadang juga 52. Jadi tulang punggungnya ini besar bukan berarti dia besar dari tulang punggungnya ini sampai ke sini besar semua, enggak. Dia dari sini besar, terus dia menipis sampai mengecil ke ujung sini. Nah, itu. Jadi bilah tempilan itu pada umumnya itu dia tidak mungkin bengkok, dia pasti kelihatan agak lurus, tetapi dia tidak terlalu lurus benar. Ini tetap ada bentuk landai sedikit saja. Terus seperti mandau umumnya dia juga mempunyai perut. Ini tidak, dia mempunyai perut seperti ini. Dan untuk mandau ini tempilan ini dia tidak mungkin ininya lurus sama sekali, maksudnya itu lurus ke sana, enggak. Ini pasti dia mempunyai perut agak-agak gelembung sedikit, seperti itu. Kalau dia lurus sama sekali, sumpamanya ini lurus, itu bukanlah mandau kita punya. Mungkin saja mandau dari saudara kita yang lain, mungkin seperti itu. Kalau kita benua tidak seperti itu. Nah, jadi bilah tempilan itu rata-rata dia lurus seperti ini, tidak lurus benar, agak bengkok tapi sedikit saja. Nah, ini bilah tempilan yang agak panjang, yang baru diselesaikan hari ini, tinggal diserpuh. Terus perbedaan bilah tempilan dengan bilah mandau itu seperti apa? Jadi kalau bilah mandau itu meski kelihatannya sama persis dengan bentuk tempilan, dia ininya lengkung. Pokoknya kalau dia lengkung, itu sebagus apapun mandau yang ada itu untuk di kalangan kita benua, mohon maaf tidak menyangkut Dayak lain, untuk di kalangan kita Dayak benua, kalau dia lengkung, ininya lengkung, itu bukan termasuk tempilan, tetapi dia mandau biasa. Mandau
umumnya mendau bunyi benua. Jadi kalau tempilan dia tidaklah lengkung seperti itu, dia seperti ini. Teman-teman bisa melihat seolah-olah lurus tapi tetap saja ada lengkung tapi sedikit. Nah, ini seolah-olah lurus tetapi dia tetap ada perutnya sedikit. Ini. Dan kalau berbicara masalah perut ini sama saja mandau kerja, parang itu tetap ada perut. Terus seperti yang ada ini pembatas antara yang biasa dengan tidak biasa. Ini tempilan mandau biasa itu sama. Itu terkecuali parang. Kalau parang kadang-kadang dia tidak mempunyai ini. Dia biasa dari sini sampai ke atas sini sama. Dan parang biasanya dia tidak mempunyai kolong. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, kalau mandau itu mempunyai kolong, sama dengan tempilan, dia mempunyai kolong. Terus mandau itu dia punya tulang belakang ini sama tebalnya dengan tempilan. Nah, itu. Jadi itulah bedanya antara parang, mandau, dan tempilan. Jadi, bisakah mandau ini dibuat gagang tanduk, diukir sarungnya serapi mungkin? Bisa saja, nggak ada masalah itu. Kan dia kalau kita berbicara pada umumnya dia kan mandau juga. Itu. Tetapi kalau di dalam suku kami Dayak Benua pada umumnya untuk jenis kategori mandau ini dia dipakai kerja atau dia disimpan dijadikan mandau untuk simpanan saja, tetapi tidak masuk dalam golongan tempilan. Ini hampir tidak pernah dibuat gagang tanduk atau dibuat sarung seunik mungkin, enggak, dia biasa saja, berbeda dengan bilah tempilan. Jadi bilah tempilan ini seperti apa saja. Bilah tempilan ini bermacam-macam kategori, ada yang polos seperti ini kan termasuk yang polos ini. Sampai yang ada bunyi benua itu yang ada ukirannya di sini atau yang disebut dengan bahasa keseluruhan itu mandau bepanyar. Nah, itu. Nah, jadi mandau bepanyar itu seperti apa? Itu menduduki mandau paling puncak tertinggi di dalam kasta kita suku Dayak Benua, dan itu umum biasanya seperti itu, yang paling tinggi. Di antara jajaran tempilan dialah yang paling teratas. Biasanya tempilan yang jenis ini untuk puncak paling tertinggi sesuai di dalam tradisi kita Dayak Benua pada umumnya itu kebanyakan dia memakai hulu mandau kemau. Itu. Adakah dia memakai hulu selain kemau, seumpamanya pakak sangka atau jenis tipe hulu lainnya? Ada banyak itu. Tetapi di dalam budaya, di dalam tradisi dia harus memakai hulu kemau untuk menduduki posisi yang paling teratas di dalam mandau tempilan seperti itu. Biasanya yang bepanyar itu kebanyakan orang itu kan titik kuningan, mohon maaf. Titik kuningan itu di atas sini diberi titik kuningan. Itu kebanyakan. Kalau kita Dayak Benua mungkin saja ada tapi itu jarang sekali. Kebanyakan di atas ini tidak mempunyai titik kuningan. Di atas ini. Di atas ini biasanya kebanyakan semacam ukiran atau seperti huruf SS yang berkait seperti ini. Dia berkait semua seperti S. Nah, itu berkait dari sini sampai ke daerah sini biasanya, daerah sini. Terus titik-titiknya itu dia di bidang daerah yang terkena asah. Di sini baru ada titik-titik kuningan, itu pada umumnya mandau kita Dayak Benua seperti itu. Terus di sini adanya empaku atau rewirak, di sini ada ukiran. Ukirannya di daerah sini sampai ke sini. Kalau dia pancung dua seperti ini, maka ukirannya dari sini ini juga ada ukir. Nah, di sini kadang-kadang ada sedikit. Jadi ukiran yang ada di sini itu tidaklah sampai ke sini. Apalagi sampai ke sini. Itu nggak ada di dalam budaya kita Dayak Benua, nggak ada. Dia hanya sebatas sampai di sini saja, itu sudah umum. Kebanyakan mandau tua untuk kita Dayak Benua pasti dia sebatas di sini saja, dia tidak melewati ini untuk ukiran atau untuk empaku atau bahasa lainnya, bahasa Benuanya rewirak. Nah, itu. Terus di sini biasanya
itu ada disebut dengan bitik malak. Di sini kayak model semut, tapi dia ada kaki-kaki. Itu biasanya yang lebih tepat dia mirip kayak kaki laba-laba. Nah, di sini itu namanya bitik malak di dalam bahasa kami Dayak Benua Ohok, seperti itu. Nah, jadi itulah penjelasan atau sedikit keterangan tentang masalah mandau kita Dayak Benua. Mohon maaf, seperti biasa saya Empu Gelol tidak pernah ada membeda-bedakan suku. Saya juga menyadari semua suku Dayak itu sama saja. Tetapi di dalam membuat konten, saya harus spesifik terhadap suku saya. Kenapa Empu tidak melebar kepada suku lain? Saya takut salah. Itu nanti kalau saya cerita tentang Dayak ini, iya kalau benar. Kalau sumpamanya salah, Empu akan mendapatkan teguran bahkan peringatan dari suku Dayak yang lain. Kita tidak mau terjadi hal seperti itu, dan tetap saya harus saling menghormati saudaraku yang lain, suku Dayak yang lain, budaya mereka yang lain. Tentang masalah mandau, saya tidak pernah mengomplain atau memberikan semacam ini itu tentang Dayak lain, enggak. Karena saya pikir kita memang satu bangsa Dayak. Tentunya di dalam situ ada hal-hal yang berbeda, dan itu wajib kita hargai dan hormati sebagai seorang bangsa Dayak yang besar. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang lainnya non Dayak? Tetap Empu juga menghormati mereka yang kepingin mempelajari tentang mandau, terutama mandau kami Dayak Benua. Saya hormati dan saya hargai itu, karena ini adalah warisan leluhur dan milik suku Dayak, serta yang mempunyai adalah bangsa kita Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga. Dengan saudara saya yang ada di Malaysia, yang di Sabah, mereka juga sama saudara kita Dayak. Meski kita di negara yang berbeda, tetapi kita tetap bersaudara. Karena rasa persaudaraan itulah yang membuat bangsa kita ini besar, membuat suku kita ini besar. Banyak ragam seni budayanya, itu justru membuat orang semakin suka atas apa yang ada di dalam suku kita Dayak, terutama keunikannya seperti itu. Oke, akhir kata Empu ucapkan seperti biasa, mohon maaf kalau ada kata yang salah, kalau ada yang menyinggung saudaraku di dalam perkataan. Empu juga menyadari karena Empu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dalam setiap ucapan. Walau rasanya benar, tetapi bisa saja salah, bisa saja terjadi menyinggung saudaraku yang lain. Mohon maaf, 1000 maaf. Akhir kata Empu ucapkan salam budaya untuk saudaraku dan tabe selalu, amin.